Halo guys, nah kali ini kita akan melihat perkembangan dari tanaman kelapa sawit ya, yang sudah kita tanam sejak tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 kita tanam itu tidak pernah dirawat sama sekali ya, tidak pernah dipupuk ya. Jadi tahun 2024 ini baru mulai kita rawat kembali. Jadi kondisinya sudah seperti ini ya. Jadi banyak sekali pohon kelapa sawit yang tidak berbuah maksimal, padahal sudah berumur 4 tahun ya. Jadi jika sawit normal biasanya itu 2,5 tahun sudah berbuah pasir ya, tetapi ini ada beberapa yang belum berbuah sama sekali karena dari awal penanaman tidak pernah dipupuk sama sekali ya guys. Nah, jadi kemarin sudah kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk tunggal ya. Jadi pupuk tunggal itu kita beri yaitu pupuk rock fosfat awalnya, kemudian pupuk urea, dan terakhir adalah pupuk KCl. Nah, jadi sebelum pemberian pupuk rock fosfat, urea maupun KCl itu terlebih dahulu kemarin kita beri pupuk dolomit ya. Jadi fungsi pupuk dolomit adalah penetralisir tanah ya, supaya pH tanah bisa normal ya, tidak asam dan tidak basah ya guys. Baik itu menggunakan pupuk menjemuk atau pupuk tunggal, kita sebaiknya harus menaburkan pupuk dolomit terlebih dahulu, karena jika ingin hasil maksimal maka harus menetralisir kadar tanah ya, kadar keasaman atau kebasahan tanah harus dinetralkan supaya penyerapan kepada pupuk yang kita taburkan dapat lebih maksimal ya, dapat terserap secara maksimal. Karena biasanya pupuk yang kita tabur apabila tidak dinetralkan menggunakan pupuk dolomit itu biasanya tidak terserap secara maksimal, atau biasanya bisa terjadi penguapan begitu saja ya, dan tidak terserap oleh tanaman yang akan kita pupuk. Nah, jadi fungsi pupuk rock fosfat yang akan kita berikan kepada tanaman kelapa sawit ini adalah untuk pembesaran batang dan akar ya guys. Jadi pupuk rock fosfat ini berfungsi untuk pembesaran batang dan akar ya. Kemudian fungsi pupuk urea itu lebih ke daun dan pelepah ya guys. Jadi berfungsi untuk pembesaran pelepah dan kepada daunnya ya, supaya lebih hijau. Nah, yang terakhir, fungsi dari pupuk KCl yang kita berikan itu adalah untuk pembesaran buahnya, agar buahnya itu dapat bisa lebih besar ya. Dan itulah yang kita harapkan untuk kita jual ya. Jadi jika batang dan daunnya tidak terbentuk secara baik, biasanya itu akan berpengaruh kepada buahnya ya. Jadi itulah fungsi dari pupuk
yang akan kita berikan kepada tanaman yang kita tanam ini agar hasilnya bisa lebih maksimal ya guys. Jadi kita memupuk itu tidak sembarangan memupuk, tapi kita juga harus mengetahui fungsi dan manfaat dari pupuk itu sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui fungsi pupuk dolomit, rock fosfat, urea maupun KCl itu ya, itulah fungsinya pupuk tersebut ya. Jadi jika teman-teman ingin lebih maksimal lagi hasilnya, sebaiknya teman-teman juga bisa memberikan pupuk organik ya. Pupuk organik itu bisa saja dari kotoran hewan, begitu kotoran ayam, kotoran sapi atau kambing ya, yang sudah diolah biasanya menggunakan E4 ya. Atau bisa juga memberikan jangkos ya, biasanya janjang kosong, jangkos atau janjang kosong ya. Tapi untuk sekarang itu agak sulit untuk mendapatkan jangkos atau janjang kosong karena biasanya perusahaan itu menggunakan sendiri janjang kosongnya untuk keperluan perkebunan mereka ya. Jadi jika ada kotoran hewan yang ada di lingkungan rumah kita, bisa kita kumpulkan juga, atau kita bisa langsung membeli ke peternak-peternak yang ada di dekat perkebunan kita dan kita terapkan di lahan areal kebun sawit kita ya guys. Jadi, supaya perkembangan batang, pelepah, daun maupun buahnya itu bisa bagus ya guys, bisa maksimal. Karena harapannya buahnya itu bisa juga maksimal ya. Seperti ini sudah mulai ada perubahan karena sebelumnya kita sudah melakukan pemupukan ya. Mudah-mudahan ini hasilnya bisa maksimal ya. Nah, ini sudah kita tebang yang di depan tadi karena jarak tanamnya terlalu rapat, makanya kita tebang ya guys. Jadi nanti di kebun ini sendiri akan kita seleksi yang mana pohon kelapa sawit tidak berbuah secara maksimal atau tidak bagus bibitnya, akan kita tebang dan kita racuni ya. Jadi akan kita seleksi lagi. Nah, seperti ini, belum dibersihkan piringannya secara menyeluruh karena masih ada rerumputan atau gulma ya. Jadi walaupun ini gulma halus, tetapi ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada sawit ini. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada akar-akar ya. Ini sangat jelek akarnya karena bisa menyerap nutrisi yang ada di areal kebun sawit ini ya. Jadi kita harus bersihkan secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Nanti kita akan semprot ya guys ini. Nah, seperti di depan kita ini buahnya kurang maksimal ya, tidak mengelilingi pelepah buahnya karena sebelumnya itu tidak pernah dipupuk sama sekali ya guys. Nah, seperti ini juga batangnya agak sedikit kecil. Nah, ini juga ada yang berbuah landak ya. Jadi penyerapan nutrisinya itu kurang maksimal. Nah, ini ada beberapa pohon yang kita lihat
berbuah landak ya. Nantinya akan kita seleksi. Apabila tidak terjadi perubahan atau perkembangan yang lebih baik, akan kita bunuh ya guys. Bukan saja hanya berbuah jantan, tetapi ada juga yang berbuah landak ya. Tapi akan kita seleksi karena ada juga pohon kelapa sawit yang tidak pernah dipupuk sama sekali, itu tidak mengeluarkan buah. Nah, sayang sekali kalau kita bunuh jika kita tidak melihat perkembangannya lebih lanjut, karena bisa jadi diakibatkan tidak pernah dipupuk itu jadinya tidak mau berbuah ya. Jadi nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana beberapa bulan kemudian ya. Nah seperti ini. Jadi seperti ini sudah kita pangkas ya. Jadi kita lihat perkembangannya. Adalah contoh kebun sawit yang tidak pernah dipupuk sama sekali dan baru dimulai perawatannya ya guys. Jadi untuk pembelajaran kita semua, jika ingin berkebun kelapa sawit sebaiknya diperhatikan betul-betul, baik itu perawatan, bibit dan segala macam, karena itu sangat berpengaruh kepada hasil ke depan ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.